Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan membahas khotbah tanggal 26 Desember 2021 dalam kalender gerejawi disebut sebagai perayaan Natal kedua. Perikop khotbah kita diambil daripada Injil Yohanes pasal 1 ayat 14-18 dengan tema firman itu telah menjadi manusia. Saya akan bacakan perikopnya untuk kita semua. Begini firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 14-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sebelum saya menggali lebih dalam isi hati Tuhan, izinkan saya menyapa saudara-saudara untuk kedua kalinya. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Saudara-saudara, dalam perikop ini, dalam bahasa Yunani dikatakan, Kai hologos sars hinomai. King James Version menyatakan, and the word become flesh. LI mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Apakah firman itu dalam sudut pandang Alkitab? Dalam perikop ini jelas diterangkan bahwa Allah dan firman-Nya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab oleh firman-Nya Allah itu dikenal, oleh firman-Nya Allah itu mencipta. Karena itulah dikatakan firman itu adalah kemahakuasaan Allah yang tampak. Itulah mengapa Alkitab berkata, Kai theos emi hologos, atau dalam bahasa Inggris dikatakan, and the word was God, atau dalam LI dikatakan firman itu adalah Allah. Inilah keunikan agama Kristen yang membedakan dengan agama-agama lain. Jika agama-agama non-Kristen beranggapan bahwa hakikat Allah dan firman-Nya adalah dua hal yang berbeda, tetapi iman Kristen tegas menyatakan bahwa firman Allah itu adalah Allah. Kai theos emi hologos, and the word was God, dan firman itu adalah Allah. Lalu siapakah firman Allah yang menjadi manusia itu? Dalam Yohanes 1 ayat 29-34, Yohanes secara terbuka di hadapan banyak orang memproklamirkan bahwa firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Jadi semakin kita mengerti bahwa hakikat Yesus sebelum menjadi manusia atau sebelum melakukan inkarnasi, hakikatnya adalah firman Allah, yakni Allah itu sendiri. Jadi jika kita deskripsikan teks ini, kita menemukan sebuah pola. Word become flesh, atau firman menjadi manusia, kemudian dwell among us, dan dia diam di antara kita. Kemudian beheld his glory, kita melihat kemuliaannya. Jadi Natal itu adalah intervensi sistemik sorgawi kepada hal-hal yang duniawi, yakni firman atau yang sorgawi menjadi manusia atau menjadi hal yang material atau yang duniawi yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus terjadi perubahan hubungan antara Allah dan dunia. Yang dulu karena dosa, hubungan Allah dengan dunia adalah sebuah perseteruan atau pertentangan. Akan tetapi di dalam kelahiran Yesus Kristus, ketika Yesus diam di tengah-tengah dunia ini, akhirnya terjadi perdamaian antara Allah dan dunia. Bagaimana Allah berkenan kepada dunia? Karena itu dikatakan Allah diam di tengah-tengah kita di dunia ini. Yang sebelumnya karena dosa Allah adalah seteru dunia. Di dalam Yesus dunia diperbolehkan. Di dalam Yesus dunia diperbolehkan menikmati bahkan melihat kemuliaan Allah. Sehingga saudara-saudara dapat kita simpulkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk berdamai dengan Allah. Tanpa Yesus tidak ada perdamaian yang sejati dengan Allah. Dalam perikop ini diterangkan Yohanes menuaikan tugas panggilannya, yakni menjadi saksi bagi dunia bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, Sang Mesias. Apa yang dilakukan Yohanes menjadi perenungan bagi hidup kita, pribadi lepas pribadi. Apakah kita orang-orang percaya pada konteks masa kini atau dalam konteks milenial? Apakah kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah zaman milenial ini? Seperti Yohanes yang telah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah zamannya. Kalau kita bertanya, mengapa saya harus menjadi saksi Kristus di dunia ini?
Dalam menjawab pertanyaan ini, perikop ini memberikan 3 alasan teologis yang kuat. Yang pertama, dikatakan begini, pleorema atau fulfinus atau hoti ectoplorematos autos hemis pantes elabune kai karin antikaristos. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and of his fullness we have all received and the grace for grace. Karena hanya di dalam Yesus manusia dapat menerima kepenuhan kasih karunia, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Yang kedua dikatakan begini, hoti honomos dia Moses edote hikaris kai he aletia dia Yesu Kristo. Dalam King James Version dikatakan, for the law was given through Moses, but grace and truth come through Jesus Christ. Karena di dalam Yesus maka hukum Allah menjadi kebenaran dan kasih karunia. Tidak seperti zaman Musa, hukum Allah menjadi tuntutan. Yang ketiga dikatakan begini, Theon audesis, heoraken popote monogenes, Theos hoon, eiston, kolpon, to patros, eikinos, exegetu. Hanya di dalam Yesus kita dapat melihat dan mengenal Allah yang sejati. Oleh karena itu saudara-saudara, ada 3 alasan kenapa kita harus menjadi saksi Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita mendapat kepenuhan daripada Allah. Pleorema atau fulfinus, pleromatos atau kasih karunia Allah. Oleh karena itu yang kedua, hanya di dalam Yesus maka hukum-hukum Allah itu akan menjadi kebenaran dan kasih karunia. Tidak seperti hukum Allah pada zaman Musa yang menjadi tuntutan yang menuntut manusia untuk baik. Sementara manusia tidak bisa baik karena hakikatnya adalah lemah. Tetapi di dalam Kristus, hukum-hukum Allah itu tidak lagi menjadi tuntutan, tetapi menjadi kebenaran dan kasih karunia. Karena alasan ini yang kedua, maka kita harus menjadi saksi-saksi Kristus agar lebih banyak lagi orang mendengar agar diselamatkan. Yang ketiga, dikatakan, Theon odesis horaken, popote monoges, Theos. Hoon eston kolpon ton patros ekenos exege satu. Karena hanya di dalam Yesus kita akan melihat kemuliaan Allah yang sejati. Jadi di luar dari Yesus, kemuliaan Allah itu adalah semu. Kemuliaan Allah itu hanya pantulan. Hanya di dalam Yesus kemuliaan Allah itu kita lihat secara fulfinus, secara penuh, secara yang tergenapi. Seperti tema kita pada Natal yang kedua ini yang berbunyi, firman itu telah menjadi manusia. Tema ini menerangkan kepada kita bahwa Allah di dalam firman-Nya telah melakukan inkarnasi atau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus dikatakan Tuhan karena hakikat Yesus adalah firman Allah. Dan menurut Alkitab sebagai dasar iman Kristen bahwa firman Allah itu adalah Allah. Karena itulah hanya di dalam Yesus maka manusia akan memiliki pemahaman dan pengenalan kepada Allah yang sejati. Hanya di dalam Yesus sajalah manusia dapat menerima dan merasakan kepenuhan kasih karunia Allah. Hanya di dalam Yesus sajalah manusia merasakan bahwa hukum-hukum Allah bukanlah suatu beban, bukanlah satu tuntutan yang membebani, tapi hukum-hukum Allah adalah kebenaran dan kasih karunia Allah. Alkitab tegas menerangkan, tidak ada seorang pun manusia yang pernah mampu melihat Allah di dalam hakikatnya kecuali Yesus. Di dunia ini ada banyak ajaran mengenai Allah. Tetapi Alkitab dengan tegas menyatakan hanya berita yang dibawa oleh Yesus adalah kabar yang paling valid dan paling benar mengenai Allah yang sejati. Di luar dari Yesus, segala informasi tentang Allah masih di dalam kesamar-samaran. Hanya di dalam Yesus, informasi tentang Allah itu menjadi nyata dan aktual. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dan tugas gereja pada konteks masa kini adalah meneruskan, memelihara, dan menjaga kemurnian ajaran Yesus itu di muka dunia ini dengan cara menjadi saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang ke dunia kalinya, ke dunia ini. Kiranya melalui semangat Natal yang kedua ini tanggal 26 Desember 2021 ini mengilhami kita bahwa firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan Yesus adalah perdamaian itu. Dan mari kita menjadi saksi-saksi Kristus itu. Mari kita jaga kemurnian firman ini. Jangan sampai firman ini dicelakai oleh injil-injil palsu, karena ada banyak orang yang dikuasai iblis
ingin membengkokkan kebenaran Injil ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Shalom.